darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebusan. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama. Sambil agungkan Dia, katakan darahnya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebusan, darahnya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebusan, darahnya tebusan, darahnya tebusan. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, membawa pujian dan syukur kami ke hadapan-Mu. Sebab hari ini Engkau rela menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Engkau mati bagi kami. Dan Engkau rela menderita bagi setiap kami. Bagi setiap dosa dan kelemahan hati kami, Engkau rela melakukan semuanya. Bahkan menyerahkan nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Dan dengan penuh kerendahan hati kami mau datang kepadamu ya Tuhan, dan mengagungkan Engkau. Sungguh kasih-Mu yang terbesar bagi kami, mengubahkan hidup kami dan membuat kehidupan kami menjadi baru di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji dan membesarkan akan nama-Mu ya Tuhan, dan mengagungkan akan segala perbuatan-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji, kami siap untuk memuliakan, dan kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Mari kita semua yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita semua katakan amin. Kami persilakan kembali saudara duduk. Merupakan suatu ibadah yang spesial buat kita semua jika kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat pagi hari ini. Haleluya Yesus. Yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Belum pernah
sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Semua jemaat katakan, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Oh, sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus.
akui kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Saat kami boleh menyembah dan memuliakan nama-Mu, dan kami boleh meninggikan Engkau. Sebagai tanda kami datang kepadamu pada pagi hari ini, karena kami mengasihi akan Engkau Tuhan. Kami cinta akan Engkau Tuhan. Dan kami mau mengingat akan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Dan saya percaya bahwa setiap kita mengasihi akan Tuhan, yang cinta kepada Tuhan, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Dia. Dan mari kita semua bangkit berdiri bersama. Dan katakan kepada Dia, aku cinta kepada Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau terlebih dulu mencintai akan kami dan mengasihi aku yang berdosa ini. Haleluya, haleluya, saya mencintai. Katakan dengan penuh segenap hati. Semua wanita katakan haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Semua pria katakan haleluya, haleluya, saya ini pria-pria di hadapanmu Tuhan. Haleluya,
saya mau. Katakan saya mau. Beberapa hari sebelum Yesus disalibkan, dia pun bertamu di rumah seseorang, dan di situ juga ada ke-12 muridnya. Bahkan di situ ada beberapa ahli-ahli Taurat dan juga orang Farisi. Dan ketika itu datanglah seorang wanita yang dengan menangis dia membawa sebuah minyak yang mahal. Dia mulai membuka buli-buli itu. Dan dia meminyaki kaki Yesus. Bahkan dengan air matanya dia pun membasuh kaki Yesus. Bahkan dengan penuh segenap hati dia menghalus. Dengan rambutnya dia harus membersihkan kaki Yesus. Membasuhnya. Bahkan salah satu murid Tuhan berkata, buat apa pemborosan ini dilakukan? Bukankah lebih baik minyak yang begitu mahal itu dijual dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang yang miskin. Namun ketika Yesus mendengar apa yang menjadi isi hati Yudas Iskariot, dia pun berkata, mengapa kau merepotkan dengan perempuan ini? Perempuan ini akan diingat sebagai tanda bahwa di hari penguburanku nanti aku telah diminyaki. Demikianlah seharusnya setiap kita mau ambil bagian di dalam pelayanan, di dalam kita melayani akan Tuhan. Seperti seorang wanita yang datang untuk membasuh kaki Tuhan. Demikianlah kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami mau mengingat akan Engkau Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. sambil mengangkat tanganmu katakan, Tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. seperti wanita mengurapimu, Menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu.
Yesus Engkau baik bagiku. Oh, sampai hari ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai hari ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Semua jemaat katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia. Dengar janji kami Tuhan, sampai akhir. Ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau melayani Engkau. Kami mau tetap setia di dalam Engkau. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Wanita-wanita itu tetap mengikuti Yesus. Ketika dia harus berjalan tertatih-tatih sambil memikul salib itu. Sampailah dia di sebuah bukit yang namanya Bukit Tengkorak. Dan disebutkan orang Bukit Golgota. Di sana Tuhanku disalibkan. Di sana Yesus harus terbentang, mencucurkan darahnya. Ketika aku mengandalkan tangan dan aku memandang kepada Tuhanku yang rela mati demi dosaku, aku pun mengatakannya. Dan kami percaya bahwa di salib itu ada kesembuhan, ada pemulihan. Saat aku pandang salib itu, ada kemenangan terjadi. Dan dosaku diampuninya. Dan diubahkan menjadi baru
pandang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat. Kami serahkan pada hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, biar ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui pujian penyembahan ini menyadarkan diri kami ya Tuhan, bahwa kami ada hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi umat ketebusan-Mu ya Tuhan, sehingga kiranya hidup kami semakin memahami sebuah karya yang sempurna, yang semata-mata Engkau kerjakan untuk menyelamatkan hidup kami Tuhan. Oleh karena itu, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan kembali meneguhkan iman percaya kami, bahwa Engkau sudah menyelamatkan hidup kami ya Tuhan, bahwa Engkau sudah menebus hidup kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi umat ketebusan-Mu yang tidak akan binasa ya Tuhan. Melalui firman-Mu kami akan semakin setia ya Tuhan, mengerjakan setiap keselamatan yang Engkau sudah kerjakan bagi hidup kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami memberikan seluruh tanah hati kami dan pikiran kami untuk kami menerima firman-Mu. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus yang akan menjelaskan firman-Mu melalui hamba-Mu ini Tuhan, sehingga kami mengucap syukur akan kehidupan kami sekarang. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bersyukur, kita bilang terima kasih kepada Tuhan. Kita bisa ada lagi dalam ibadah Paskah. Paskah itu berbicara tentang kematian Yesus. Yesus sudah mati buat dosa-dosa kita. Yang tiap tahun kita rayakan merupakan hari Paskah, ya, hari kematian daripada Tuhan. Yohanes 19 ayat 17 sampai 34. Karena hari itu hari perpisahan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya itu diturun. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat ia telah mati,
Mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang itu melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah tertikam. Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yesus dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi tersembunyi-sembunyi dan karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah. Menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikian kita sudah mengikuti kisah tentang kematian Tuhan Yesus. Satu hal yang luar biasa, Yesus mati buat dosa-dosa kita. Yesus begitu luar biasa, ya. Dan bagi kita orang percaya, kematian Yesus atau darah Yesus itu sangat luar biasa. Yang pertama, darah Yesus itu menghapus dosa kita yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi inilah arti pentingnya darah Yesus, ya, menghapus dosa kita yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Efesus 1 ayat 7. Efesus pasal yang pertama ayatnya yang ke-7 berkata demikian, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi di sini jelas sekali, lewat kematian Yesus, maka Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Dia tidak melihat sehitam apapun dosamu seperti apa, ya, kesalahanmu seperti apa, Tuhan tidak lihat. Tapi Tuhan datang untuk menghapus dosa-dosa kita, sehingga kita dibebaskan dari dosa. Ya, caranya apa? Ya, caranya kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau kita berkata, Yesus, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Juru Selamatku, maka pada saat itu juga dosa kita diampuni. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Jadi kalau ada orang yang berkata kamu orang berdosa, memang aku orang berdosa. Tapi darah Yesus telah mencucikan aku. Kamu orang tidak beres, kamu orang tidak benar. Memang itu betul. Tapi Alkitab sudah tuliskan bahwa saat aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga dosaku diampuni. Dosaku sudah hilanglah. Sehingga saudara sudah dengar pujian dari Sanip tadi, ya, bagaimana darah Yesus yang begitu dahsyat. Darah Yesus yang begitu luar biasa. Dan hari ini seluruh dunia merayakan hari raya yang disebut ibadah Paskah. Ibadah Paskah adalah ibadah menunjukkan Yesus sudah tumpahkan darahnya untuk ampuni dosaku dan dosamu. Jadi kita tidak peduli apapun kata orang, apapun penilaian orang tentang kita,
tapi kita tahu Tuhan Yesus sudah ampuni dosaku. Kapan Tuhan ampuni dosaku? Pada saat aku menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ini penting. Menjadi orang Kristen itu baik, indah, luar biasa. Tetapi menjadi orang percaya yang dosanya diampuni lewat darah Yesus, itu hal yang dahsyat, itu hal yang luar biasa. Yang kedua, darah Yesus memberikan kepada kita kepastian, kemenangan atas semua kuasa dosa. Luar biasa ya. Darah Yesus membawa kepada kita kepastian untuk kemenangan atas semua kuasa dosa, dosa iblis, dosa setan, dosa kuasa kegelapan. Ya, Yesus sudah bereskan. Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Wahyu pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-10 dan yang ke-11, nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kemudian kita lihat darah Yesus membawa kita kepada persekutuan dengan Tuhan. Ya, Alkitab tuliskan kita dipisahkan dengan Allah Bapa karena Adam dan Hawa sudah berbuat dosa. Sehingga Alkitab tuliskan Adam dan Hawa akan hidup dengan penuh kesusahan karena sudah berbuat dosa. Ya, tapi lewat darah Yesus ini membawa kita kepada persekutuan dengan Allah. Jadi tadinya kita ini jauh dari Tuhan. Kita anak Tuhan, ya. Tuhan sayang kita, tapi Tuhan benci akan dosa-dosa kita. Tapi sesudah darah Yesus ada, maka Tuhan membawa kita ke dalam persekutuan dengan Allah. Ya, tadinya kita jauh dengan Tuhan. Sekarang kita didekatkan dengan Tuhan hanya lewat darah Yesus. Bukan harta kita, bukan kekayaan kita, bukan kehebatan kita, bukan kesetiaan kita ke gereja. Tapi darah Yesus telah membawa kita kepada persekutuan dengan Allah. Dan inilah satu kebanggaan kita. Sehingga kita bisa nyanyikan Allah baik, Allah baik, Allah baik. Allah baik karena apa? Karena Dia mengasihi kita lewat Tuhan Yesus. Ya, dan inilah kita harus tahu, ya. Darah Yesus itu bukan sembarangan, tapi membawa kita ke dalam persekutuan dengan Allah. Jadi kalau kita mau bersekutu dengan Allah, bersekutu dengan Tuhan, ya, jalannya hanya satu, yaitu lewat darah Yesus. Sehingga kita katakan darah Yesus berkuasa. Darah Yesus menyembuhkan. Darah Yesus menguatkan. Ya. Dan yang terakhir, masih banyak tentang darah, tapi yang terakhir, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Ya, jadi kita banyak kesalahan, banyak dosa, banyak kekeliruan, banyak hal yang negatif, ya. Kita bisa menyakiti anak kita, bisa menyakiti suami kita, bisa menyakiti istri kita, bisa menyakiti orang lain. Tapi luar biasa, darah Yesus menyucikan kita, ya, dari segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa.
Amin. Amin. Karena darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Jadi orang katakan kamu orang berdosa, kamu orang tidak beres, kamu orang tidak benar. Alkitab dengan jelas berkata, ya, bahwa darah Yesus telah menyucikan kita dari segala dosa. Itulah sebabnya hargailah, hormatilah darah Yesus. Ya, di dunia ini darah itu begitu perlu. Saya setahun ini 3 kali tambah darah karena belum mau cuci darah. Ya, jadi dokter bilang harus darahnya ditambah karena tidak berfungsi. Jadi kalau waktu dikasih darah, oh semangat, ya, naik kereta api, naik pesawat semangat. Tapi sesudah sebulan 2 bulan merosot, harus tambah darah lagi. Ya, terakhir harus masuk rumah sakit. Di Amerika saya masuk rumah sakit, ya, berapa hari dan dokter sana katakan harus cuci darah. Saya bilang saya belum mau. Dia tanya kapan mau pulang, saya bilang masih kira-kira seminggu. Dia bilang 1, 2, 3, wah mungkin tidak sampai seminggu sudah mati. Ya, tapi di situ ada suster yang cinta Tuhan. Suster katakan apa yang dokter katakan betul, itu medis, tapi kuasa Tuhan lebih dari itu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, bukan berarti saya menentang anti cuci darah, bukan. Cuma kalau saya pikir cuci darah itu seminggu bisa 2 kali, bisa 3 kali, ya. Tapi saya minta Tuhan kalau boleh jangan dulu. Dan waktu masuk rumah sakit, ya dokter katakan enggak apa-apa, tapi dijaga kreatinnya, ya. Dokter Surabaya suruh cuci darah, dokter Amerika suruh cuci darah, tapi saat ini ada dengan kemurahan Tuhan, meskipun sedikit terbatas. Ya, ya karena produk darah itu berkurang, ya. Tapi kalau darah Yesus, sekali darah Yesus, maka darah Yesus menyucikan kita seumur hidup kita. Berikan kemuliaan. Ikuti saya. Sekali darah Yesus, tetap darah Yesus. Darah Yesus tetap menyucikan saya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan mari kita akan mengikuti perjamuan asa yang kudus. Saudara Robert. Haleluya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah menerima firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan menerima perjamuan asa yang kudus ini Tuhan. Kami memberikan hati kami, pikiran kami, hidup kami untuk terfokus kepada Engkau Tuhan. Kami tetap merenungkan firman-Mu. Kami melakukan firman-Mu Tuhan. Kami akan terus mengingat apa yang Kau sudah kerjakan bagi kami Tuhan. 1 kali untuk selama-lamanya. Ketebusan yang Kau sudah kerjakan bagi hidup kami semua. Memberkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya kekuatan, hikmat, marifat, kesehatan, sukacita, damai sejahtera terus melimpah dalam kehidupannya. Dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri sambil kita menyiapkan perjamuan. Kita nyanyikan pujian salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat roti di tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas apa yang Kau sudah perbuat untuk kami Tuhan. Melalui pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus, kami boleh mengalami keselamatan ya Tuhan. Melalui pengorbanan-Mu ya Tuhan, kami boleh memiliki kembali sebuah hubungan dengan Allah Bapa ya Tuhan. Engkau sudah memperdamaikan kami Tuhan, menyucikan, menguduskan kami Tuhan. Melalui pengorbanan-Mu Tuhan, Engkau menjadikan kami menjadi pewaris tahta kerajaan sorga ya Tuhan. Oleh karena itu kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh mengingat tubuh-Mu yang hancur di atas kayu salib. Bilur-bilur-Mu kami percaya mendatangkan kesembuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengingat apa yang Kau sudah kerjakan di atas kayu salib, kami akan makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita makan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anggur yang di dalam cawan ini melambangkan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Darah yang tercurah di atas kayu salib. Darah yang menyucikan, yang menguduskan. Darah yang tidak ternilai ini tertumpah di atas kayu salib Tuhan.
untuk menguduskan, menyucikan kami, untuk membasuh hidup kami yang kotor dengan dosa ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Inilah darah perjanjian. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menggenapi seluruh hukum Tuhan untuk menebus kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita semua jemaat Tuhan, setiap pribadi yang ada, naikkanlah ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Naikkanlah penyembahanmu yang terbaik, yang terindah, yang kau bisa naikkan kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap pribadi ucapkanlah terima kasih-Mu kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Karena salib yang sudah Tuhan Yesus tanggung dan kerjakan, kita beroleh kehidupan yang berkemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Lebih sungguh-sungguh lagi kita naikkan pujian ini, bentuk rasa terima kasih, bentuk rasa iman percaya kami. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup sekali lagi melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, jemaat naikkan pujian ini. Haleluya, haleluya. Serukan pujian ini. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup cuma lakukan dengan iman. Naikkan pujian ini. Di dalam karya Yesus ada mujizat. Percaya ada mujizat. Haleluya, haleluya. Ada kemenangan. Menang. Sanggup untuk
mujizat-Mu kami mengucap syukur ya Tuhan, kami sudah menerima berkat perjamuan nasa yang kudus ini Tuhan, menjadi bagian dalam hidup kami untuk kami terus mengingat apa yang Kau sudah kerjakan, yaitu karya penebusan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan terus membawa karya penebusan-Mu di sepanjang hidup kami. Bahkan kami akan terus memikul salib kami Tuhan, mengiringi Engkau Tuhan. Kami percaya ada kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami sebagai korban syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan kami percaya segenap kehidupan kami semua karena berkat kebaikan-Mu Tuhan, karena kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Saya mengundang petugas kolektan untuk maju ke depan. Sambil kita memberikan persembahan kita bisa menyimak informasi gereja. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Amasiya Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia
diingatkan kembali untuk bagi jemaat yang masih mau memberikan telur, persembahan telur masih ditunggu sampai besok hari Sabtu. Dan telur ini pun akan dibagikan nanti hari Minggu. Dan pengumuman untuk ibadah hari Minggu itu hanya 3 kali. Jadi jam 5:30 pagi, lalu sore jam 4:30, jam 6. Ibadah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya juga mengucapkan selamat Paskah untuk jemaat yang ada. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, haleluya. Ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah di pagi hari ini, memperingati hari Paskah, hari kematian Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, untuk satu tujuan, yaitu menebus dosa-dosa kami semua, sehingga kami boleh menjadi umat Tuhan yang penuh kemenangan, yang penuh pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini, segenap jemaat yang hadir. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami percaya segala aspek kehidupan kami semua, dalam pekerjaan, usaha, dalam perjalanan, dalam studi, dalam apapun aktivitas dalam hidup kami, bahkan dalam pelayanan kami, dimanapun kami berada, ada penyertaan Tuhan Yesus, ada berkat Tuhan Yesus Kristus. Dan di sepanjang hidup kami terus kami diingatkan akan pekerjaan-Mu, yaitu menebus hidup kami ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur, kami mau terus taat dan setia mengiringi Engkau di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kekasih-kekasihku di dalam Tuhan Yesus, angkatlah kedua tangan-Mu, bersama-sama kita pulang dengan penuh ucapan syukur, dengan iman kita pulang membawa berkat, anugerah, rahmat, damai sejahtera di dalam dari kasih Allah Bapa, kasih sayang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengampuni kehidupan kami semua melalui karyanya yang sempurna di atas kayu salib. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan kekuatan, hikmat, marifat, penghiburan, tuntunan di sepanjang hidup kami sampai kami mencapai tujuan yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya akan firman Tuhan dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Paskah, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.